Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karena begitu banyaknya tentunya kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, khususnya lagi adalah nikmat iman, Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sering kita mendengar kata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara detailnya kita kadang-kadang belum mengetahuinya atau lupa. Karena itu pada pagi ini kita kaji tentang rahmat tersebut dengan tema iman, hijrah, dan jihad merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan dari pembicaraan kita di pagi ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kajian ini membicarakan tentang rahmat Allah dan bagaimana untuk menggapai rahmat Allah, apa upaya untuk bisa mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Rahmat Allah Subhanahu wa taala rahmat yang amat sangat luas. Kasih sayang yang amat sangat luas yang tidak terbatas. Maka rahmat itu meliputi untuk orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika di dunia ini.
yang sering disebut dengan Rahman Allah, pemurah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, orang kafir semuanya dapat di dunia ini. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Amma fil hayatil akhirah, adapun di kehidupan akhirat nanti, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan perbandingannya amat sangat jauh sekali antara rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Di mana dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu diberikan di dunia, satu rahmat diberikan di dunia, sehingga seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang buas pun kasih sayang kepada anaknya yang masih kecil. Sedangkan yang 99 rahmat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bentuknya macam-macam. Ta'addada suwaruha. Bentuknya macam-macam. Di antara bentuk-bentuk rahmat Allah yang di dunia ini adalah ghufranu dzunubil musiin wal asin wa qabuli taubatihim wal in'am 'alal ibad bi ni'matil Islam. Jadi di antaranya adalah diampuninya dosa orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat dan diterima taubatnya. Ini bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, tidak mengampuni kemaksiatan kita, tidak menerima taubat kita, niscaya kita semuanya akan masuk ke dalam neraka. Karena dosa kita amat sangat banyak. Maka itu merupakan nikmat rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Juga diturunkannya Islam. Itu merupakan nikmat pula kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam itulah yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka wa inzaluddin al-islami, Allah menurunkan agama Islam, Allah meletakkan syariat Islam atau menyampaikan, memberikan kepada kita syariat Islam, suatu nikmat. Karena agama Islam dan syariatnya akan mengatur manusia di dalam kehidupan. Sehingga tidak akan terjadi penindasan satu orang terhadap orang yang lain karena adanya syariah Islam yang mengatur seluruh kegiatan manusia, kegiatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman dilarang. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi
Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku, dan aku telah menjadikannya haram di antara kamu sekalian, maka janganlah saling menzalimi. Maka dengan agama Islam, manusia akan hidup tertib, akan hidup dengan aturan yang baik. Pemimpin yang zalim sudah diingatkan oleh Islam, oleh syariat Islam. Bahkan diancam tidak masuk ke dalam surga. Diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga kalau sampai mati masih dalam keadaan zalim. Dan begitu semua kehidupan di dunia ini diatur dengan syariah Islam. Sampai orang masuk ke dalam kamar mandi itu diatur. Disuruh membaca doa, disuruh kaki kirinya terlebih dahulu, sampai memakai pakaian ada aturannya dalam syariah Islam. Semuanya, sampai dari yang besar sampai yang kecil. Maka suatu nikmat yang besar. Juga dalam dunia ini hidayatun nas, yakni Allah memberikan petunjuk kepada manusia dengan diutusnya para rasul kepada manusia untuk memberikan petunjuk atau untuk menunjukkan mereka ke jalan yang benar dan memberikan peringatan kepada mereka dari jalan kesesatan dan jalan penyimpangan. Kesesatan, penyimpangan itu diberi perhatian, peringatan. Bahkan peringatannya juga memberikan ancaman, dan perintahnya juga disertai dengan satu kenikmatan, hadiah, pahala. Maka perintah untuk melakukan kebaikan diberi balasan dengan surga, sedangkan orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan diancam dengan neraka. Suatu nikmat pula di dunia ini adalah diturunkannya Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu ada syifa'un linnas, ada penyembuh bagi manusia, penyembuh dari penyakit hati, juga penyembuh dari penyakit fisik. Ya. Ada semuanya dalam Al-Quran. Kemudian juga termasuk rahmat Allah, i'ta'ul ajri wa thawab lil mu'minin was sabirin fi hayatihim. Fakullu amalin yaf'aluhul insan la yadhi'u ajrahu indallah. Yani memberikan pahala kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang sabar di dalam kehidupan mereka. Dengan berbagai macam cobaan, ujian tetap saja dihadapi dengan kesabaran, dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya sabar itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Sabar itu adalah orang yang selalu mengatasi berbagai macam masalah dengan sungguh-sungguh, dengan optimal, akan tetapi kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pantang menyerah di dalam menghadapi sesuatu masalah. Maka ada sabar dalam ibadah,
sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam ketaatan. Ya. Artinya tetap berpegang teguh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Jadi sabar itu adalah orang yang giat berbuat dengan jalan yang halal. Maka tidak ada satu amal pun yang diamalkan, yang dilakukan oleh seorang manusia yang pahalanya sia-sia di sisi Allah. Sampai seberat biji sawi dari kebaikan akan diberi balasan. Begitu pula seberat biji sawi dari kejahatan juga akan diberi balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmat Allah di dunia adalah Allah menguji hamba-hambanya di dalam kehidupan dunia. Diuji dengan berbagai macam bencana. Kenapa? Bencana, musibah, bala itu dikatakan sebagai rahmat Allah di dunia, yakni liya'lamu anna hadhihi dunya ma hiya illa daru ikhtibarin wabtila'in. Untuk mengetahui bahwa kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah tempat untuk ujian dan ibtila, untuk diuji, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ujian tadi yang lulus akan nyampai derajat yang lebih tinggi, yakni menjadi orang yang lebih baik. Maka kenikmatan juga dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari azab neraka. Kalau orang tidak ada ujian, maka merasa nyaman saja. Akhirnya tidak meningkatkan keimanannya, tidak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tumbuh kesabaran dalam diri orang tersebut karena nyaman, tidak ada ujian. Maka ini diantara nikmat rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia. Nah, ini pula yang akan membawa manusia mendapatkan rahmat yang lebih besar di akhirat nanti, yang 99 itu, yakni surga, Jannatun Na'im. Lalu bagaimana untuk bisa mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti, ada 3 hal berdasarkan firman Allah yang sudah saya bacakan tadi, yakni surah Al-Baqarah 218, yang bisa menjadi kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi iman adalah kepercayaan 100% akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta dipraktekkan dalam sikap perbuatan. Itu esensi daripada iman. Rukun iman yang jumlahnya 6, itu kita yakini dalam hati, kemudian juga kita ucapkan dengan lisan, akhirnya dipraktekkan dalam kehidupan. Dalam sikap dan perbuatan. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada Allah? Bagaimana sikap orang yang beriman kepada malaikat Allah? Bagaimana sikap orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab Allah?
Bagaimana sikap orang yang beriman bahwa nanti ada hari akhir, dan bagaimana pula sikap orang yang beriman ada qada dan qadar, ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin terus timbul pertanyaan, kenapa ke Allah dan Rasul-Nya? Padahal rukun iman dalam hadis Rasulullah adalah 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman dengan atau terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ini, amanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Jawabannya yang pertama bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Maka ketika ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran tapi tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka ya dipakai hadis itu. Yang kedua, karena dengan beriman kepada Allah dan Rasul, tentunya iman kepada Allah, iman kepada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah menjelaskan tentang iman kepada rukun-rukun iman yang lain itu. Disuruh iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, adanya hari akhir, dan juga adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu sama sekali. Ya. Tidak ragu terhadap imannya, wajahadu dan berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar-benar beriman, orang yang jujur dalam imannya. Jadi harus ada keyakinan, kemudian ada ucapan, ada dipraktekkan dalam perbuatan. Kalau ini belum dilakukan, maka kita masih belum disebut mukmin. Masih dikatakan sebagai orang Islam saja, baru orang yang berserah diri pada Allah, tapi belum melakukan. Karena itu dalam surah Al-Hujurat Allah menegaskan kepada orang-orang Badui, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui mengatakan, yakni qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul ya Muhammad, lam tu'minu. Katakan kepada mereka, lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman.
Walakin qulu aslamna. Katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati kamu sekalian. Apa bedanya? Bedanya kalau orang Islam masuk Islam itu banyak yang melatar belakangi orang masuk Islam. Belum tentu ikhlas karena Allah, belum tentu mau menjalankan syariat Allah. Misalnya pada masa itu, orang-orang masuk Islam karena takut. Orang-orang masuk Islam karena mengharapkan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Kalau sekarang banyak orang masuk Islam, ya karena ingin menikah dengan orang Islam. Atau orang yang ingin mendapatkan jabatan, merayu umat Islam, akhirnya dia pura-pura berjuang untuk Islam. Padahal tujuannya tidak itu. Maka qulu aslamna, tidak masuk Islam. Islam belum masuk dalam hati kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kemudian kunci yang kedua yang bisa manusia mendapatkan rahmat Allah adalah hijrah. Esensi hijrah adalah perubahan dari yang kurang baik menjadi yang baik. Serta peningkatan kualitas kebaikan, itulah hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim hakikatnya adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah pada hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi lebih baik, kualitasnya lebih meningkat. Berarti di sini hijrah ini tidak pernah berhenti. Hijrah yang seperti ini, yang berhenti adalah hijratul makan. Hijrah pindah tempat secara syariah dari Makkah ke Madinah itu sudah berhenti. Karena itu Rasulullah mengatakan, An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW yaumal fathi, yakni fathu Makkah, la hijrata walakin jihadun wa niyatun. Wa idza stunfirtum fangfiru. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Makkah, yakni pada hari di mana kota Makkah dibuka kembali oleh Rasulullah, yakni orang Islam dari Madinah membuka kota Makkah kembali sehingga orang Islam bisa berdomisili di kota Makkah, yakni orang-orang kafir dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perang tanpa pertumpahan darah. Begitu Rasulullah masuk, mereka menyerah. Rasulullah mengatakan la hijrata. Sekarang sudah tidak ada hijrah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada hijratul makan. Kalaulah orang berpindah, itu ya hijrah secara bahasa, tapi secara syariah sudah tidak. Ya. Orang berpindah dari satu kota ke kota yang lain dengan tujuan yang macam-macam. Walakin akan tetapi yang sekarang ada adalah jihadun wa niyatun. Jihad. Berjuang. Wa niyatun dan niat.
niat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idastumfirtum, apabila kamu diperintahkan untuk keluar berperang di jalan Allah, fangfiru, maka keluarlah, berperanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka makna hijrah pada zaman sekarang ini adalah pindah dari keadaan hidup yang penuh penderitaan kepada keadaan hidup yang lebih baik, lebih aman, lebih sejahtera. Dari keadaan tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya menjadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kejelekan menuju kebaikan. Setelah hijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad di zaman sekarang ini bentuknya bukan jihad mesti berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh setiap individu. Ya. Harus berusaha untuk berhijrah dari keadaan hidup yang menderita kepada yang lebih baik, yang lebih aman, lebih damai, bisa menjalankan keimanan dengan baik. Ya. Itu berupaya untuk ke sana. Maka dari itu dalam surah Al-Hujurat yang sudah yang kita sampaikan adalah yakni wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yakni berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Maka ada 3 dimensi jihad, dimensi hijrah. Yang pertama hijrah secara personal, secara pribadi, artinya bahwa setiap mukmin harus selalu lebih baik kualitas keimanannya dari hari ke hari, dari hari ini daripada kemarin. Jadi terus berubah kualitasnya menjadi yang lebih baik. Jangan sampai itu kualitas keimanan kita turun. Ini secara personal. Gampangnya seorang muslim dinamis terus. Tapi dinamisnya itu tidak turun, naik terus. Berhijrah terus. Ya. Dalam segala aspek kehidupan, khususnya adalah kualitas keislaman, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ia tidak boleh berhenti dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimensi sosial. Dilihat dari sisi kemasyarakatan, maka seorang mukmin harus memperbaiki lingkungan sosialnya, menghijrahkan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang paling pertama adalah keluarga. Maka tugas setiap orang untuk menghijrahkan keluarganya dari yang tidak baik menuju yang baik. Kalau keluarganya masih cinta bid'ah, maka dihijrahkan menuju sunnah. Kalau keluarganya masih berbuat syirik, maka dihijrahkan agar menjadi muwahhid, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarganya masih bekerja di hal yang haram, maka dihijrahkan agar bekerja di
pekerjaan yang halal, dan begitu seterusnya. Setelah keluarga tentunya tetangga dan masyarakat secara umum. Karena itu agar bisa menghijrahkan masyarakat secara sosial, ya segala jalan yang halal yang bisa ditempuh untuk memperbaiki lingkungan sosial dilihat dari sisi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya ditempuh. Ibaratnya harus berpolitik, ya berpolitik. Karena untuk menata lingkungan sosial agar benar sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala, mesti harus ada aturan. Yang membuat aturan itu siapa? Yang membuat aturan adalah para elit-elit politik, para DPR, para pegawai pemerintah. Nah, di sini ketika kita bisa berpolitik, ya berpolitiklah. Ketika kita tidak bisa, ia mendukung politik yang akan menghijrahkan lingkungan sosialnya. Nah, sosial yang lebih luas di Indonesia, ya Indonesia. Ibaratnya kenegaraan yang kita tahu pada saat ini banyak orang mengatakan carut marut, maka ya kita harus hijrah ke sana ya dengan memilih pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Itu namanya juga menghijrahkan secara sosial. Sarananya itu. Kemudian yang ketiga, pada dimensi dakwah. Sebagaimana dakwah ke Madinah adalah dalam rangka pemenangan dakwah dari satu marhalah ke marhalah berikutnya, dari tingkatan ke tingkatan berikutnya, periode ke periode berikutnya. Maka Rasulullah dalam rangka memenangkan dakwah, mensukseskan dakwah, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kita tadi Rasulullah menyatakan sudah tidak ada jihad hijrah secara tempat, tapi niat dan jihad. Maka dalam hal ini kita berdakwah juga dengan berbagai macam cara, bisa jadi metodenya yang dihijrahkan, bisa jadi uang kita untuk mensukseskan dakwah itu juga dikeluarkan. Itu termasuk juga dalam dimensi dakwah, agar dakwah lebih bagus. Kalau dulu dakwah hanya di masjid, di musola, sekarang dakwah di media. Maka termasuk Masjid Umaminah yang dipelopori oleh Ustaz Najmuddin dengan ada seperti itu dalam rangka juga hijrah dalam dakwah. Dengan menggunakan media, mungkin nanti lebih maju lagi dengan yang lainnya. Tidak terus berpangku tangan atau tidak terus hanya pada zaman dahulu. Kitab dakwahnya pun juga harus berkembang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu orang berdakwah maca buku siji sampai bukune kuyut-kuyut ora karuan, karena sudah puluhan tahun diwoco ora tahu ganti buku, maka sekarang sudah tidak masanya. Begitu cepat perkembangan, perubahan, maka butuh diantisipasi dalam dakwah itu. Maka kita harus berhijrah juga dalam cara berdakwah. Yang ketiga adalah jihad.
Untuk mencapai rahmat Allah itu ada jihad. Apa arti jihad? Secara bahasa adalah badlul juhdi wa huwal wus'u wat taqah. yakni menggunakan segala kemampuan. Itu namanya jihad secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah ad-du'a ila din wa kita liman lam yakbalhu bil mal wan nafs. Adalah ajakan untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, memperbaiki orang-orang yang belum baik, yakni memperbaiki orang-orang yang tidak mau menerima agama dengan harta dan jiwa. Artinya, ya dengan hartanya, ya dengan usahanya, dengan pikirannya, itu dalam berjihad. Dengan kata lain, bondo bau pikir, nek perlu sak nyawane pisan, itu dalam berjihad. Bondo, duit, harta, bau, apa namanya, tenaga, pikiran, nek perlu sak nyawane pisan untuk berdakwah, mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran, memberantas kemaksiatan, memperbaiki orang-orang yang belum baik. Kemudian perintah berjihad di dalam Al-Qur'an sampai ada 34 ayat yang memerintahkan, yang mengandung kata jihad. Baik dengan kata kerja maupun kata nama, itu sampai 34 ayat yang mengandung kata jihad. Di antaranya misalnya dalam surah At-Taubah ayat 73, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Ini kata jahid. Jahid ini dari kata jihad. Hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik. Juga wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. An-Nisa ayat 95 96. Dan Allah memuliakan, memberikan keutamaan terhadap orang-orang berjihad atas orang yang tidak berjihad. Ajran azima, dengan pahala yang besar. Apakah itu jihad apapun bentuknya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang duduk di rumah dengan orang yang berjihad, itu diutamakan orang yang berjihad dengan pahala yang lebih besar. Darajati minhu, beberapa derajat dari Allah, ampunan, rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat di sini artinya surga. Ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Mujahidin itu berarti ismul fa'il, kata nama. Kemudian inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka
dengan memberikan surga untuk mereka. Yani orang-orang yang berjihad itu diupamakan orang yang berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual diri dan harta mereka kepada Allah dan Allah membelinya dengan surga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapapun yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar, yakni dimasukkan ke dalam surga. Apakah jihad itu harus di medan perang? Kalau kita melihat di dalam buku Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan, itu tidak harus di medan perang. Namun sarana berjihad itu bisa berjihad dengan lisan, bisa berjihad melalui pendidikan, bisa berjihad melalui peperangan, bisa berjihad melalui jalur politik, dan bisa jihad dengan harta benda sesuai dengan apa yang kita miliki, kita mampui. Memang yang paling besar adalah jihad di medan perang. Akan tetapi tidak kalah penting juga adalah jihad dengan harta. Karena itu macam-macam jihad ini ada jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Dan ini penting, karena kita bisa berjihad ke medan perang kalau bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kita bisa jihad dengan harta kita kalau mampu melawan hawa nafsu kita. Kita bisa berjihad di dalam dunia politik juga kalau mampu melawan hawa nafsu. Orang-orang politik kadang-kadang yang dicari uang. Maka ketika sudah duduk di politik, apapun bentuknya, apakah itu DPR, apakah itu wali kotanya, dan seterusnya, itu bisa jadi lupa jihadnya. Kalau hawa nafsunya tidak dikalahkan. Yang dicari adalah ketenaran dan semuanya berpulang ke dunia. Menuntut ilmu juga bisa dikatakan jihad. Mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dakwah menyuruh manusia ke jalan Allah, bersabar menghadapi rintangan di jalan dakwah serta gangguan manusia karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bisa disebut jihad melawan hawa nafsu. Ini semuanya, ya. Bentuk jihad melawan hawa nafsu. Lalu yang kedua, jihad melawan setan. Yakni berjihad dalam menolak syubhat, kerancuan dan keraguan dalam keimanan. Berjihad dalam menolak bisikan syahwat. Ya, kembali ke jihad melawan hawa nafsu tadi. Juga jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang-orang zalim, ahlul bid'ah dan pembuat kemungkaran. Ini juga secara bahasa semuanya tadi disebut jihad. Karena apa? Karena menggunakan segala kemampuan dalam rangka menegakkan kebenaran dan mendakwai orang yang belum menerima kebenaran tadi. Ya. Saya kira cukup ini yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Sabar dalam ibadah. Orang beribadah ini kan banyak gangguannya. Misalnya mau sholat berjamaah, sudah mau berangkat,
TV-nya rame. Sudah mau berangkat, ono wong tuku. Misalnya sampean dodolan, wis Pak mangkat nang masjid ono wong tuku. Nah, ini gangguan. Maka kita perlu berjihad melawan hawa nafsu kita. Jadi berjihad, berusaha sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kepingin oleh untung. Maka itu namanya sabar dalam beribadah. Maka kita sampaikan kepada calon pembeli, sebentar saya mau sholat di masjid dulu. Maka akhirnya menang dengan hawa nafsu tadi karena adanya kesabaran untuk tidak menerima untuk mengejar untung yang besar. Jadi bukan berarti sabar di dalam beribadah itu ono gangguan ibadah, ada gangguan untuk beribadah lalu kita tidak beribadah. Tidak, sabar meskipun ada gangguan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bersedekah itu juga ibadah, sedekah itu ibadah. Tentunya dari sedekah yang sekecil apapun sampai sedekah yang besar itu ada gangguannya. Ya. Ada gangguannya. Misalnya yang kecil mau memberikan kepada pengemis atau memberikan kepada orang yang patut diberi. Tapi kadang-kadang tekone tidak tepat. Ya. Kita sedang sibuk atau kita sedang mau berangkat kerja, teko. Di hati kita jengkel, ya. Wong Pak njaluk tapi ora ngerti waktu. Lah ngerti waktu piye wong kono ora ngerti waktu kita. Dia datang duhur, bar duhur sik turu. Datang jam 09.00 wis ora ning omah. Yo dikira oke nek ayamene mesti wong ki sik metu. Pak metu mesti ketemu. Maka jam kuwi dekne Pak pagi, wonge Pak metu ki. Ah setan menggoda kita, iki wong ora ngerti. Pak njaluk kok ora ngerti wong isik sibuk. Lalu seakan-akan setan ini bukan seakan-akan setan menggoda kita agar kita tidak memberi. Wong njaluk kok ora weruh waktu. Padahal sing ora weruh waktu ki dhewe kono ki wis ngatur nek jam semene si A lunga. Nek jam semene si A isih turu. Biasane nek jam semene si A sik nyapu atau si Pak mangkat tekani. Maka sabar kita, ini memang godaan dari setan. Tetap mengeluarkan akhirnya jengkel bohong. Itu namanya sabar dalam beribadah. Begitu Bapak ya. Ada lagi? Kita cukupi dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan walana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.